Kalau ngomongin lagunya gitu, emang lagunya dibikin karena pada saat itu ada udah keluar kalimat itu kisah hidup bapak. Akhirnya dari situ baru kepikiran, oh lucu nih kalau kita bikin lagu tentang ini ya gitu. Akhirnya baru dibikin ya. Awalnya sih karena celah-celahan aja sesama antar teman yang emang bapak-bapak juga gitu. Iya. Celah-celahan ya kehidupan bapak lah, apalah misalnya belum bayar listrik lah, apa tagihan udah harus bayar atau apalah segala macam gitu-gitu kan. Galon habis gitu. Bokap iya sih, maksudnya emang dulu juga kan sampai sekarang ya bermusik diajarinnya, pertama kali kenal musik diajarinnya sama bokap gitu. Banyak yang gue pelajarin dari dia di soal bermusik itu. Salah satu contohnya misalkan sebenarnya musik itu yang penting bukan lu jago main musik atau jago teori apa segala macam, tapi attitude gitu. Gimana lu berteman sama musisi lain, gimana lu menghargai teman-teman profesi lain juga yang mendukung musik lu gitu. Breaders, kita bertemu kembali di podcast Bread Indonesia dan Radio Bread Indonesia. Lanjut lagi kita ngobrol dengan tamu istimewa kita, Sigit Wardana. Dari wajahnya gak kelihatan kayak bapak-bapak, cuman otaknya sama isi KTP-nya. Isi KTP-nya. Lo berapa tahun sekarang usia? Kenapa? Berapa tahun usia sekarang? Baru 28. Enggak mungkin 17, 28. Oh, 28. Iya, 28. Oh, adik kelima lu berarti. Tapi ada hal yang gue seneng banget nih. Ada sebuah pemikiran dengan istilah bapak-bapak ya kan. Karena gue lihat di postingan lo, nih bapak-bapak apa maksudnya nih kan gitu ya kan. Ada hal yang menjadi panutan nih. Kita harus mengakui ketika kita sudah berumah tangga, gue adalah bapak-bapak dan gue adalah bapak. Yang bisa mengayomi keluarga gue, istri gue, anak gue lah, contoh kayak gitu ya. Dari Sigit sendiri Git, momen seperti itu sebenarnya lo terinspirasi apa sih Git? Kok tiba-tiba keluar kalimat itu gitu loh? Kisah hidup bapak. Itu dia. Itu kan judul lagu. Gak. Lo sebelum bikin lagu tuh gue udah tahu lo pergi pagi. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin lagunya gitu, emang lagunya dibikin karena pada saat itu udah keluar kalimat itu kisah hidup bapak. Akhirnya dari situ baru kepikiran, oh lucu nih kalau kita bikin lagu tentang ini ya gitu. Akhirnya baru dibikin ya. Awalnya sih karena celah-celahan aja sesama antar teman yang emang bapak-bapak juga gitu. Iya. Celah-celahan ya kehidupan bapak lah, apalah misalnya belum bayar listrik lah, apa tagihan udah harus bayar atau apalah segala macam gitu-gitu kan. Galon habis gitu. Itu berarti menggambarkan sebuah rutinitas ya. Yang dikatakan begini, bapak-bapak itu adalah kepala rumah tangga yang harus siap lu bayar listrik ya kan. Lu kerja, lu ngisi bensin ya gitu ya kan. Nyiapin uang tol kan gitu. Anak minta jajan pagi-pagi. Enggak, lu tuh pikirkan lagi yang gue katakan itu. Seperti itu ya kan. Dan tiba-tiba jatuhlah kepada sebuah bentuk yang lu mainkan di lagu, ya kan, bapak-bapak itu, kisah hidup bapak-bapak. Ini lu apakah melihat, katakan orang tua lah gitu ya, itu sebagai salah satu panutan, teladan kita gitu loh. Karena gue liat lu masih muda, tapi otak lu tua gitu. Kenapa kalau bapak bicara bapak-bapak? Zaman tren sekarang bukan bapak-bapak. Opa itu kan opa. Kakak satu kakak dua. Ini gimana gitu? Lu apa ngeliat itu? Panutan tadi bokap ya. Bokap iya sih, maksudnya emang dulu juga kan sampai sekarang ya bermusik diajarinnya, pertama kali kenal musik diajarinnya sama bokap gitu. Banyak yang gue pelajarin dari dia di soal bermusik itu. Salah satu contohnya misalkan sebenarnya musik itu yang penting bukan lu jago main musik atau jago teori apa segala macam, tapi attitude gitu. Gimana lu
berteman sama musisi lain, gimana lu menghargai teman-teman profesi lain juga yang mendukung musik lu gitu, kayak gitu-gitu. Ya jadi ya kalau dibilang panutan apa enggak ya pasti jadi panutan orang tua. Jadi panutan. Nah, itu kan dalam konsep ketika memang ada kedekatan. Ya. Sebuah ide, sebuah hobi, ya kan lu melihat oh bokap gue ternyata ngasih dorongan seperti ini. Nah, sekarang lompatan lu adalah ini lu dengan tugas lah ya, berbicara tentang bapak-bapak. Berarti ini adalah merupakan kisah hidup lo atau bagaimana? Kisah hidup gua awalnya ya kisah hidup gua gitu. Gue ya kalau ngomongin kisah hidup bapak-bapak dari lagu itu ya tadi kan sempat diomongin juga kalau awalnya memang kayak celah-celahan di grup WhatsApp gitu ya, di WhatsApp lah. Nah, gue punya rekan bikin lagu, partner bikin lagu, namanya Catur Septembrianto. Itu emang gue lagi celah-celahan sama dia gitu, sama-sama bawa bapak gitu kan. Nah, akhirnya tercetuslah kalimat kisah itu bawa bapak gitu. Terus karena memang pada saat itu kita mau ada rencana mau workshop bikin lagu, akhirnya ya udah kita bikin lagu tentang itu yuk gitu. Udah ketemu berapa hari kemudian ketemu kita workshop bikin lagu karena temanya udah tahu, lagunya apa judulnya juga udah ada gitu. Ya udah cepet tuh dalam 1 hari jadi lagunya. Jadi lu udah menemukan benang merahnya, ya kan? Bahwa gue di sini ngangkat tentang kisah hidup bapak-bapak. Kisah hidup gitu. Saya sendiri sebenarnya sebagai bapak-bapak. Emang lu rasakan bagaimana gitu? Kisah hidup lu gitu sebagai bapak-bapak sekarang gitu? Nggak gimana-gimana sih. Maksudnya ya justru yang mau disampaikan di lagu itu adalah memang jadi bapak-bapak, jadi kepala keluarga, tanggung jawabnya berat besar gitu ya. Tapi kalau kita menjalinnya dengan enjoy, dengan fun, dengan ya seneng-seneng aja gitu. Betul. Ya insya Allah semuanya berjalan lancar. Tanpa harus kita membuat masalah. Iya. Kadang-kadang bapak-bapak cari masalah. Ada susah, ada senengnya gitu. Iya, pasti ada susahnya juga gitu. Tapi kalau kalau dijalanin dengan santai ya udahlah, jalanin aja. Jalanin aja gitu ya. Berarti itu kita udah terbebas dari sebuah hambatan menjalani itu ya kan? Tapi kan hambatan masih ada. Hambatan masih ada. Cuma ya dijalanin aja, dihadapin aja gitu. Nah, secara konteks materi lagu itu sendiri yang lo angkat, itu lirik lagu lo buat sendiri juga? Ya, berdua sama Catur. Sama Catur. Tentunya di sini kan ada hal yang bagi lo barangkali mau disampaikan ke Brightos. Apa sih dari keistimewaan yang lo angkat di sini? Dari musikalitasnya sebenarnya, atau dari lirik lagunya, atau dari suara lo nih? Karena gue dengar cuma sepintas deh. Sorry banget nih gue nih, bukan gue sombong. Padahal gue dengar udah 10 kali. Cuman gue mau hati gue. Yang istimewa? Gak ada sih. Gak lo sampaikan aja gak apa-apa. Lebih mungkin tadi itu ya mau nyampein ini mau ceritain tentang kisah hidup bapak-bapak. Semoga pengennya sih berharapnya gitu ini lagu bisa relate ke banyak orang, ke bapak-bapak lain. Dan sebenarnya ini lagu bukan cuma untuk bapak-bapak aja tapi untuk orang-orang yang keluar rumah untuk berjuang demi membahagiakan keluarganya di rumah. Gitu. Jadi ada sebuah perjuangan dari seorang bapak-bapak di sini ya. Yeah. Tapi kalau gue lihat lagi nih, gitu, ini kan bertentangan gitu dengan pangsa pasar. Asik kalau pangsa pasar. Biasa lo kalau ketemu orang rebel, terima lo. Apa lo gue kayak begini lo kan gitu. Enaknya sekarang gitu kali Mas ya. Gue udah nggak perlu mikirin lagi omongan label kayaknya sih. Ya lo berani menerobos gitu lo, asik lo. Berarti gue tahu nih penikmat musik lo udah bapak-bapak. Iya, malah sekarang bapak-bapak. Sekarang banyak banget bapak-bapak muda kan, gitu yang merasakan terbukti dengan feedback dari orang-orang yang di komen di YouTube, di sosial media, di Instagram gitu, banyak yang merasa relate. Kelihatan gitu. Di situ ya. Ya, klasifikasi usia, asik gak lo? Enggak juga. Kalau dilihat dari insight analitik sosmed gue itu dari 24 tahun sampai 45 atau 50 gitu. Artinya ada bawa-bawa muda di sini 25 tahun sampai 35 tahun kan masih muda tuh. Seumuran kita lah. Iya, seumuran kita. Gue juga masih muda. Asik. Gue kan tuan gue. Muda gue maksudnya. Oh, jadi gitu ya. Iya. Banyak bawa-bawa muda gitu sekarang gitu yang menggunakan sosmed ya, yang aktif di sosmed yang merasa relate sama lagu itu gitu. Review dari kalangan mama bagaimana terhadap lagu lo? Ini yang lucu. Review dari kalangan emak-emak, dari ibu-ibu. Dari pihak istri. Enggak dingiri. Hah? Kenapa buat ibu-ibu sih bikinnya gitu? Karena saya nggak tahu cara
Gimana jadi ibu-ibu? Aku bukan ibu kan gitu. Iya. Kan lu setengah-setengah aja. Maksud gua. Jadi gimana? Jadi ada beberapa yang responnya tuh feedbacknya pertama mereka jadi ya pertama gini, oke, gua mau dengerin lagu ini deh, gua mau kasih denger lagu ini ke suami gue gitu. Bagus nih lagunya, lucu nih lagunya gitu. Satu itu. Kedua yang lebih spesial lagi adalah banyak juga yang ngerasa kalau setelah dengerin lagu itu mereka jadi lebih menghargai betapa besarnya, betapa beratnya tanggung jawab suaminya gitu sebagai bapak. Ya itu sih sebenarnya yang jadi kayak wah masa sih iya gue jadi lebih sayang sama suami gue nih karena ternyata ini tanggung jawabnya besar ya, berat ya, hidupnya berat juga ya gitu-gitu. Apa yang menjadi sebuah pemikiran lo, pemahaman lo dalam menjalani sebuah kehidupan sebagai seorang ayah muda? Gue nggak muda, karena muka lo nggak ada tua-tua amat lo bilang. Jadi pedoman apa gitu yang lo dapatkan untuk diri lo di sini? Kemudian lo menerjemahkan kepada keluarga. Apa ya, mungkin lebih kayak berusaha untuk selalu jadi bukan jadi orang tua yang banyak ngatur, jaga jarak sama anak gitu ya. Kalau iya gue sama istri sih emang ngebiasain sama anak-anak tuh kita jadi teman aja gitu. Dia mau cerita apa atau misalkan kita punya pendapat apa terus dia nggak setuju, ya udah ngomong aja. Kita bercanda yang bercanda garing gitu juga suka gitu. Atau misalkan macam-macam sih, bisa gue suka komik misalnya superhero. Iya, gue ajak anak gue ngobrol, dia suka nggak gitu. Anak gue lagi suka K-pop, dia akan ngasih tau nih, ya dengerin lagu ini bagus nih. Gue punya pendapat. Jadi maksudnya jadi teman lah gitu. Berusaha memposisikan diri jadi teman, nggak jadi orang tua yang ada gapnya antara anak sama orang tua gitu. Nah, ketika anak kamu ini kan udah mengetahui dari perjalanan karir yang lo lakukan lah begitu ya. Komentar anakmu gimana dengan kamu? Barangkali ada sentuhan-sentuhan yang membuat lo jadi semakin semangat, atau ada hal yang lain? Ya kalau soal profesi bapaknya sebagai penyanyi gitu ya, nggak ada komen apa-apa sih mereka support aja sih, support. Terus bahkan yang gede sekarang juga udah bisa diajakin berdiskusi, misalkan bagus nggak mau manggung nih pakai baju ini, bagus nggak, pakai ini aja ya, pakai ini. Udah mulai bisa kayak gitu. Keren cakep. Atau ini sepatu keren nih misalkan buat manggung bagus nih kayak gitu udah kayak gitu sih. Boleh dijadiin itu nanti tuh dia bagian kostum ya kan? Iya, dia emang lebih yang gede nih, dia arahnya ke gambar ya. Iya, lagi gue coba untuk misalkan kayak bikin cover art single gitu ya, mau desain gitu. Desain gitu. Wih, ini yang pastinya kan sudah masuk ke katakanlah sisi pendidikan untuk anak itu diberikan sebuah penggambaran. Ini loh gue kayak gini, coba bisa bikin kayak gini kan, seperti itulah kira-kira kan? Iya. Oke, kita akan bicara lagi nanti dengan Sigit Wardana dan Breiters. Tetaplah semangat ya untuk terus menyaksikan podcast Breit Indonesia bersama saya Sam Sumantri dan Sigit Wardana. Untuk sementara waktu kita istirahat dulu. Oke. Ada dua cerita sebenarnya. Pertama, kalau soal lagunya, judul Lelaki Satu Wanita ini itu dibikin udah lama, udah 16 tahun kali. Lagu itu, iya. Judul dan tema lagunya. Ya, tapi kalau lagunya baru dibikin tahun 2023 Artian ini. aransemen musiknya? Enggak, secara lagunya. Belum ada, sorry. Jadi waktu itu cuma ada ide tema lagu. Dengan judulnya udah ada nih. Gue pengen bikin lagu judulnya Lelaki Satu Wanita tentang kesetiaan. Jadi sebenarnya gini Mas, sebenarnya ini nanti tuh endingnya adalah mini album. Mini album gitu. Mini album ini tema lagu-lagunya tentang memang tentang kehidupan gue dengan keluarga gitu, dengan istri dan anak-anak gitu. Jadi makanya tadi ada soal waktu ngelamar, ada tema waktu udah jadi bapak, ada tema nanti ada yang soal jatuh cinta, tapi sebenarnya jatuh cintanya buat karena punya anak pertama, bukan jatuh cinta sama pacar gitu, tapi jatuh cinta sama anak pertama gitu, karena pertama kali punya anak rasanya gimana gitu. Terus ada lagu tentang gua dan keluarga gua gitu ya, anak dua dan istri gitu. Terus ada yang tentang pesan gua buat anak-anak kalau mereka udah
dewasa nanti gitu. Jadi emang temanya itu gitu. Jadi emang nggak jauh-jauh dari situ sih.